Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini bercerita tentang kosan murah ternyata bekas pesugihan. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama Elaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Setelah lulus sekolah dari SMA, Bella berniat untuk melanjutkan kuliahnya yang ada di sebuah kotanya. Bella mendaftar di sebuah kampus universitas yang cukup besar dan banyak peminatnya. Waktu itu, Bella mencari tempat kuliah itu bersama dengan temannya yang bernama Willy. Willy ini adalah satu temannya yang sekolah satu bangku SMA. Mereka berdua sudah sahabatan dan selalu bareng. Suka duka bersama, untuk kuliah pun mereka bersama karena Bella dan Willy akan mengambil jurusan yang sama, yaitu mengambil jurusan kedokteran. Cita-cita keduanya juga kebetulan sama, yaitu sama-sama ingin menjadi dokter. Akan tetapi Bella ingin menjadi dokter bedah, sedangkan Willy ingin menjadi dokter kulit. Setelah mereka berdua sudah diterima di universitas tersebut, Willy dan Bella sekarang harus mencari kosan untuk tempat tinggal mereka, karena letak kampusnya jauh dari rumah mereka. Kira-kira dengan jarak tempuh dari rumah menuju ke kampus sekitar 3 jam, jadi tidak memungkinkan untuk mereka bolak-balik dari rumah ke kampusnya. Akhirnya Bella dan Willy mencari kosan yang ada di sekitaran kampusnya. Supaya dekat untuk pergi ke kampusnya, dari kosan satu ke kosan lain mereka berdua mencari, namun belum ada yang cocok dengan mereka. Ada yang sudah cocok tapi mahal, kosan tersebut sudah penuh juga. Jadi, mereka harus mencari lagi kosan lain. Bella dan Willy akhirnya menemukan kosan yang berada di dekat kampusnya, jaraknya kurang lebih 10 menit dari kosan tersebut menuju ke kampusnya. Kosan itu berbentuk rumah dengan 2 kamar, dapur dan kamar mandi. Tidak lupa pula di bagian depan ada ruang tamu yang ukurannya tidak terlalu luas dan besar. Selain itu juga kosan tersebut sudah berfasilitas lengkap dengan harga yang murah dan tempatnya juga dekat dengan kampusnya. Mereka langsung ambil kosan tersebut karena harganya relatif murah juga dari kosan yang lainnya yang pernah mereka temui saat mencari kosan. Mereka bertemu dengan pemilik kosannya, dan sebelum mengambil kosan tersebut mereka melihat semua isi kosannya. Tempatnya bersih, terawat, dan luas. Ya sudah bu, kita cocok bu dengan kosan ini. Berapa bu biaya per bulannya? Untuk pembayarannya sebulan itu cuma 300.000 saja, jawab Bu Siti pemilik kosan. Baik bu, ini uangnya 300.000. Ini untuk pembayaran 1 bulannya bu. Bella dan Willy uangnya patungan untuk membayar kosannya itu. Setelah semuanya sudah cocok dan fix, mereka pun kemudian pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang dan pakaian untuk pindahan ke kosannya. Singkat ceritanya, Bella dan Willy datang lagi ke kosan untuk memindahkan barang-barang bawaannya. Hari pertama di kosan tersebut, mereka berdua tidak merasakan apapun. Mereka sangat nyaman karena tempatnya seperti rumah. Bella dan Willy tidur sendiri-sendiri karena di kosan tersebut ada 2 kamar. Willy tidur di kamar nomor kedua yang dekat dengan dapur, sedangkan Bella tidur di kamar nomor 1 yang ada di depan dekat ruang tamu. Pada kala itu, malam pertamanya mereka tidur di tempat kosannya itu nyaman dan tidak ada gangguan sama sekali. Keesokan harinya, Bella dan Willy pergi ke kampus untuk meminta sesuatu untuk pertama kalinya, untuk melakukan ospek tentunya sebagai mahasiswa baru.
Kosan pun dikunci saat mereka berangkat ke kampusnya. Biasanya kuncinya diletakkan di atas pintu karena mereka pulangnya terkadang tidak bersama. Jadi salah satu dari mereka yang pulang terlebih dahulu tidak bingung untuk masuk ke dalam rumahnya. Sepulangnya dari kampus, Bella dan Willy pulang ke kosan. Hari pertama ngampus pada kala itu, mereka berdua pulangnya kebetulan bareng. Bella dan Willy pulang sekitar pukul 5 sore. Karena perutnya sudah terasa keroncongan, jadi mereka mampir terlebih dahulu ke warung yang ada di dekat kosannya untuk makan malam sekalian. Kita beli nasi bungkus dulu yuk, aku lapar. Ya sudah, ayo. Sesamanya di warung, mereka memesan 2 nasi bungkus dengan gorengan tempe. Singkat ceritanya, setelah dari warung mereka kembali ke kosannya karena tubuhnya terasa lelah karena ospek hari pertamanya yang cukup melelahkan itu. Sebelum mandi mereka makan terlebih dahulu sembari menonton televisi. Oh ya, kebetulan di kosannya itu sudah ada televisinya. Mereka juga saling menceritakan keseharian tadi saat pertama ospeknya. Karena meskipun satu kampus, mereka berdua itu tidak satu kelas. Meskipun sama jurusan kedokteran, namun berbeda bidangnya, jadi tidak satu kelas. Selesai makan, mereka bergantian untuk mandi. Nah, di saat Bella sedang mandi, ada satu kejanggalan. Saat mandi seperti biasanya sudah menjadi hobinya Bella untuk bernyanyi-nyanyi. Tiba-tiba saja, saat Bella sedang bernyanyi, ada suara perempuan yang mengikuti nyanyiannya dengan lirih. Bella pikir saat itu mungkin Willy mendengar nyanyiannya dan Willy ikut nyanyi dengan Bella. Namun semakin lama, suara nyanyian yang mengikuti Bella itu semakin terdengar jelas. Suara itu malah berubah menjadi suara tawa seperti kuntilanak. Seketika Bella merinding mendengarnya dan Bella bergegas untuk menyelesaikan mandinya. Dengan lari terbirit-birit, Bella keluar dari kamar mandinya dan mengambil Willy yang ternyata sedang berada di dalam kamarnya. Kamu kenapa, Bill? Kok ketakutan gitu sih? Itu, Will, tadi aku dengar ada suara perempuan yang ikut nyanyi dengan aku. Ah, yang bener kamu. Salah dengar kali kamu, jawab Willy. Beneran, Will. Suaranya berubah jadi tawa seperti kuntilanak. Ah, halu aja kamu, Bill. Sudah, jangan pikir aneh-aneh deh, jawab Willy. Bella hanya bisa menghela nafas panjangnya dan kembali ke kamarnya. Sesamanya di dalam kamarnya, Bella kala itu memainkan ponselnya. Namun saat sedang memainkan ponselnya, Bella mendengar kembali suara wanita yang sedang bersenandung. Di balik jendela kamarnya yang ada di samping kebun, letak kosannya mereka kebetulan bersebelahan dengan kebun milik tetangga yang ada di samping kanan. Dengan rasa penasarannya, Bella pun melihat ke balik jendela itu. Namun saat Bella membuka jendelanya, tidak ada siapa-siapa di sana. Seketika Bella pun keluar dari kamarnya menuju ke kamarnya Willy. Namun tidak ada siapa-siapa di kamarnya Willy. Ternyata Willy sedang mandi. Akhirnya Bella menggedor-gedor pintu kamar mandinya. Willy, teriak Bella. Sontak Willy yang sedang mandi terperanjat mendengar teriakan Bella. Apaan sih, Bill? Ganggu aja kamu, jawab Willy dari dalam kamar mandi. Aku takut, Will. Takut apa sih? Gak ada apa-apa juga, jawab Willy. Akhirnya Bella duduk sambil menonton televisi dengan perasaan was-was. Dan beberapa saat kemudian akhirnya Willy pun keluar dari kamar mandinya. Lama banget sih, Will. Apaan sih, makanya jangan kebanyakan halusinasi deh kamu, Bill, timbal Willy. Singkat ceritanya, malam harinya saat mereka sedang berada di kamarnya masing-masing, Bella yang saat itu sedang memainkan ponselnya. Ketika jam 1 dini hari, Bella mendengar ada suara ketukan pintu di kamarnya. Suara ketukan di pintunya itu berbunyi sebanyak 3 kali. Bella pikir saat itu mungkin ada Willy yang datang. Akhirnya Bella pun terbangun dari tidurnya untuk melihat. Saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya Bella. Ternyata tidak ada siapapun di depan kamarnya. Bella menengok ke arah kamarnya Willy, tapi kamarnya itu tertutup dengan rapat. Akhirnya Bella menutup kembali pintu kamarnya dan kembali ke kasurnya, menarik selimutnya karena ketakutan dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut.
Bella mencoba menelepon Willy, namun hanya berdering saja, suaranya juga sampai terdengar di kamarnya Bella. Namun Willy tidak mengangkat teleponnya Bella, kemungkinan Willy sudah tertidur. Bella berusaha untuk tidur, namun kedua matanya masih tetap terjaga. Padahal besok Bella harus berangkat ke kampus lebih awal. Beberapa jam kemudian akhirnya Bella pun tertidur. Keesokan paginya Bella dan Willy pun sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke kampusnya. Hari kedua di kampus, Willy dan Bella kemudian melakukan ospek lagi. Singkat ceritanya, malam kedua di kosannya, Bella sendirian karena Willy keluar dengan teman kampusnya untuk mengerjakan tugas katanya. Bella benar-benar was-was di dalam kosan sendirian. Bella hanya berdiam diri di dalam kamar, tidak berani kemana-mana. Bahkan saat ingin buang air kecil, Bella tahan sampai menunggu Willy pulang. Sekitar pukul 8 malam, Bella sedang mendengarkan musik kesukaannya di dalam kamar. Dia mendengar ada suara lain, dan suara itu yang dikenali oleh Bella. Sosok perempuan itu bernyanyi dan suaranya terdengar jelas di dalam kamar Bella. Seketika Bella merinding ketakutan, dia menarik selimutnya sampai tubuhnya penuh dengan keringat dan baju yang dikenakannya basah. Bella mencoba untuk membaca doa-doa yang dia hafal, namun malah Bella mendapat gangguan lagi di depan pintu kamarnya. Plak! Seperti ada lembaran batu ke pintu kamarnya. Padahal di kosan Bella tinggal sendirian, tidak ada siapapun di situ. Sontak Bella terkejut dan semakin ketakutan dibuatnya. Bella pada kala itu sampai menangis waktu itu, karena memang benar-benar sudah ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa selain Bella berkomat-kamit membaca doa-doa. Namun beberapa saat kemudian suara itu menghilang, Bella sedikit tenang. Bella mencoba mengirim pesan kepada Willy supaya Willy segera pulang, namun tidak ada balasan yang dikirim oleh Willy. Akhirnya Bella pun menelepon Willy. Saat dering ketiga, Willy mengangkat teleponnya. Halo Bel, ada apa? Cepat pulang Will, aku takut. Nanti Bel, aku belum selesai mengerjakan tugasnya. Sekitar pukul 10 aku pulang kok, jawab Willy. Lama banget Will, aku takut. Cepat pulang sekarang aja. Selesaikan di rumah tugasnya. Iya sabar Bel, kamu tidur dulu aja, kata Willy. Karena kesal, akhirnya Bella mengakhiri sambungan teleponnya. Bella mencoba untuk tertidur, akan tetapi tetap saja tidak bisa tertidur. Bella benar-benar bingung dan takut. Akhirnya Bella menonton drama Korea kesukaannya untuk mengusir rasa takutnya. Singkat ceritanya, pukul 10 malam akhirnya Willy pulang juga ke kosan. Assalamualaikum, ucap Willy. Sebenarnya Bella takut untuk bangun dari tidurnya, tapi kali ini Bella yakin yang datang itu adalah Willy. Waalaikumsalam, bentar, jawab Bella dari balik pintu. Akhirnya pulang juga kamu Will. Aku takut sekali Will, sumpah di rumah. Mereka yang ada di ambang pintu langsung masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintunya. Willy pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Bella menunggu Willy keluar di depan televisi. Saat Willy keluar dari kamar mandi, melihat Bella sedang duduk merenung di depan televisi, Willy pun menegur Bella. Lagi ngapain Bel di situ? Tanya Willy. Dan nungguin kamu lah. Ya ampun Bel, segitunya banget. Malam ini aku tidur di kamar kamu ya. Aku mohon Will, aku takut, ujar Bella. Terserah kamu saja Bel, jawab Willy. Akhirnya malam itu Bella tidur bareng dengan Willy di kamarnya Willy. Anehnya saat Bella tidur di kamar Willy, dia bisa langsung tertidur. Namun saat tengah malam sekitar pukul 2 dini hari, Bella terbangun karena mendengar suara keran air yang menyala di kamar mandinya. Suaranya itu terdengar jelas. Saat Bella menengok ke arah samping, ternyata Willy ada di sampingnya sedang tidur. Mulailah Bella ketakutan. Yang pasti itu bukan orang, dan mana mungkin malam-malam dini hari ada orang mandi. Dan di kosan itu kan mereka tinggal hanya berdua saja. Bella mencoba untuk membangunkan Willy yang sedang tertidur pulas. Dengan menepuk punggungnya Willy,
Bella terus membangunkan Willy. "Will, bangun Will," teriak Bella. Akan tetapi Willy masih terus saja tertidur, dan dia belum terbangun karena tidurnya sangat pulas sekali. Akan tetapi Bella terus membangunkan Willy karena suara keran airnya itu semakin jelas. Bella takut kalau keran airnya itu bocor atau rusak, jadi Bella ingin melihatnya. "Will, ayo Will, bangun Will." Beberapa saat kemudian akhirnya Willy terbangun. "Ada apa lagi sih Bel? Aku tuh ngantuk nih, jangan ganggu dong," ucap Willy. "Coba perhatikan deh baik-baik. Kamu dengar gak suara keran air itu?" Dengan mata yang masih mengantuk, Willy mencoba mendengarkan dengan seksama kedua telinganya. Dan Willy pun sama mendengarkan suara keran air itu. "Dengar gak Will?" "Iya dengar." "Ya udah, ayo kita lihat." Bella dan Willy dengan jalan mengendap-endap menuju ke kamar mandinya. Tubuh mereka merasakan merinding karena ketakutan. Langkah demi langkah suara keran tersebut semakin jelas terdengar saat dekat dengan kamar mandi. Dengan rasa ketakutannya, Bella dan Willy mencoba untuk membuka kamar mandi. Saat pintu kamar mandinya telah dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi itu. Dan saat pintu terbuka, suara keran itu seketika langsung tidak terdengar lagi. Kondisi lantai kamar mandinya itu pun kering, tidak basah. Jika ada orang yang mandi, pasti lantai kamar itu basah, namun kali ini tidak. Sontak mereka saling pandang dan heran karena melihat kamar mandi itu. Seketika mereka berdua langsung berlari menuju ke kamar dan menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Ketika mereka berdua masuk ke dalam kamar dan menutup pintu rapat-rapat, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari depan membuat mereka berdua terkejut. Mereka langsung berpelukan karena takut. Keesokan harinya mereka berdua libur ngampus dan mereka bangun kesiangan karena semalam tidak bisa tertidur akibat gangguan yang menimpa mereka. Mereka berdua lebih sering sholat dan mengaji sekarang agar tidak diganggu oleh sosok-sosok yang tidak kasat mata itu. Siang itu mereka menonton televisi untuk menikmati hari liburnya. Saat sedang menonton televisi, tiba-tiba saja benda yang ada di samping televisinya itu bergerak dengan sendirinya. Saat itu Bella belum terlalu sadar dengan benda yang bergerak itu. Namun ketika dilihat dengan seksama kedua matanya, memang benar benda itu bergerak dengan sendirinya. Akhirnya Bella mencolok tangan Willy supaya Willy juga bisa melihat benda yang bergerak itu. Will, lihat itu Will. Patungnya gerak-gerak sendiri Will. Loh kok bisa ya Will? Oh iya ya? Serem banget. Mereka berdua seketika merinding saat melihat benda itu bergerak-gerak sendiri. Namun benda itu bergerak hanya beberapa menit saja. Untungnya sosok yang ada di dalam kosan itu tidak menampakkan dirinya. Bella dan Willy langsung membaca doa-doa untuk mengusir sosok itu dan supaya tidak mengganggu mereka berdua. Singkat ceritanya, suatu ketika Bella mengatakan kepada Willy untuk bisa segera pindah saja dari kosan itu. "Will, ayo kita pindah saja Will dari kosan ini. Kayaknya kosan ini tidak beres deh," ucap Bella. "Jangan gitu Bel, kita baru tinggal di sini beberapa hari kok. Lagian nyari kosan di sini kan susah, kebanyakan mahal juga. Kita juga kan sudah bayar uang kosan sebulan. Masa iya nggak kita lanjutkan?" jelas Willy. "Ya tapi Will, aku sudah tidak sanggup dengan gangguan-gangguan ini." "Ya sudahlah, kita sabar saja dulu dan tahan, yang penting kita berdoa terus." Lagi-lagi Bella harus menghela nafas panjangnya dan pasrah dengan apa yang menimpa mereka dan pasrah dengan keadaan yang dialaminya sekarang ini. Malam hari saat Bella sedang tertidur di dalam kamarnya, Bella merasakan kalau selimutnya seperti ada yang menarik dengan kuat. Seketika itu Bella terbangun dan melihat ke bawah, ternyata tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi Bella merasa dengan jelas kalau ada yang menarik selimutnya. Bella langsung gemetaran dan tubuhnya langsung berkeringat dingin. Bella benar-benar ketakutan dan merinding kali ini.
Bella tidur sendiri di kamarnya. Ingin pindah ke kamar Willy, namun Bella takut keluar kamarnya. Akhirnya Bella hanya bisa terdiam di dalam kamarnya dengan rasa ketakutannya. Keesokan harinya Bella tidak masuk ke kampus karena tiba-tiba saja dia sakit demam tinggi. Dan saat itu Bella di kosan sendirian karena Willy pergi ke kampus. Bella duduk di depan televisi sembari menonton televisi dan tiduran. Sebelum pergi ke kampus, Willy sudah memberikan Bella obat dan sarapan. Bella langsung sarapan dan meminum obat penurun panas itu. Beberapa jam setelah meminum obat penurun panas, akhirnya tubuhnya Bella sedikit turun panasnya. Siang itu Bella ketiduran di depan televisinya, dan saat tertidur Bella bermimpi buruk. Dia bermimpi didatangi oleh sosok butuh hijau di dalam kosannya. Dan butuh hijau dengan wajah yang menyeramkan dan di sekujur tubuhnya itu berwarna hijau. Sosok butuh hijau ini sangat besar dan sangat tinggi. Butuh hijau tidak mengatakan apa-apa, hanya saja menampakkan dirinya di dalam mimpinya. Dan butuh hijau itu berdiri di depan kosannya. Saat itu Bella sedang duduk di depan terasnya, tiba-tiba didatangi oleh sosok butuh hijau itu. Seketika Bella langsung lari masuk ke dalam kosan dan mengunci kosannya rapat-rapat. Bella terbangun dengan nafas yang tidak beraturan terengah-engah, dan keringat dingin membasahi baju yang dikenakannya. Saat melihat jam dinding, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Karena bosan, akhirnya Bella keluar kosan dan duduk di depan teras kosannya sembari menunggu Willy pulang dari kampus. Saat sedang duduk menikmati udara segar di sore hari, tiba-tiba saja pandangannya Bella menjadi kabut dan berwarna putih. Beberapa saat kemudian pandangannya yang kabut itu sudah menghilang. Betapa terkejutnya Bella saat melihat ada sosok butuh hijau yang ada di dalam mimpinya itu nyata di hadapannya. Dengan wajah yang menyeramkan dan tubuh yang tinggi besar dan mata merah menyala, berdiri di depan halaman kosannya. Tubuhnya Bella langsung gemetaran dan terasa seperti kaku. Tubuhnya seakan tidak bisa digerakkan dan seperti mati rasa melihat sosok butuh hijau tersebut. Seketika Bella langsung pingsan di depan terasnya. 1 jam kemudian akhirnya Willy pulang dari kampusnya. Dari jalan tetangganya Willy melihat Bella terkapar di lantai depan teras kosannya. Sontak Willy langsung terkejut dan kemudian panik menghampiri Bella. "Bella, bangun Bella!" teriak Willy karena Willy tidak kuat menggendong Bella untuk dibawa masuk ke kosan. Akhirnya Willy meminta bantuan kepada salah satu tetangganya yang kebetulan lewat di depan kosannya itu. Pak, tolong Pak!" teriak Willy. Bapak-bapak tersebut pun langsung menghampiri ke kosan. "Ada apa Mbak?" "Tolongin bantu angkat teman saya Pak, bawa masuk ke dalam," ucap Willy. "Memangnya temannya kenapa Mbak?" "Gak tahu Pak, saya baru pulang tiba-tiba teman saya sudah terkapar di lantai. Kayaknya pingsan Pak," ucap Willy. Tanpa berlama-lama akhirnya bapak-bapak itu pun membantu untuk mengangkat tubuhnya Bella dan dibawa masuk ke dalam kamar. "Terima kasih ya Pak, sudah mau nolongin saya," ucap Willy. "Iya sama-sama Mbak, kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak," ujarnya. Willy mencoba untuk membangunkan Bella dengan mengolesi minyak kayu putih dan dioleskan pada hidung Bella. Beberapa saat kemudian akhirnya Bella pun tersadarkan diri. Willy membuatkan teh hangat untuk Bella. "Ini Bel, minum dulu biar hangat, biar tenang juga," ucap Willy sembari memberikan teh hangat kepada Bella. "Makasih ya Will." "Iya Bel, kamu tadi kenapa kok bisa pingsan di depan kosan Bel?" Namun Bella belum mau menceritakan kepada Willy, mungkin karena masih syok. Malam harinya Bella sudah sedikit tenang. Bella pun mau menceritakan kepada dia kenapa dia bisa pingsan. "Kamu tadi kenapa Bel? Cerita dong," ujar Willy. "Jadi tadi sore aku itu ketiduran di depan TV dan mimpi buruk. Di dalam mimpi aku didatangi oleh sosok butuh hijau di depan kosan. Saat aku sudah bangun dan aku bosan, akhirnya aku keluar teras untuk menikmati suasana sore hari.
Tapi tiba-tiba aku melihat ada sosok buto hijau itu yang benar-benar nyata datang dan berdiri di depan halaman kosan. Tubuhnya tinggi besar dengan mata merah menyala dan menyeramkan. Jelas Bella. Ya sudah, yang penting kita selalu berdoa saja ya Bel, supaya tidak diganggu lagi, ucap Willy. Bella hanya menganggukkan kepalanya pertanda dia mengiyakan perkataan Willy. Singkat ceritanya, sekitar pukul 10 malam Willy sudah tertidur. Bella sedang asik memainkan ponselnya. Tiba-tiba dia mendengarkan ada suara seperti batu kerikil yang dilemparkan di atap kamar Bella. Namun batu kerikil yang dilemparkan itu tidak hanya satu, melainkan dengan jumlah yang sangat banyak. Sontak Bella terperanjat dan terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suara lemparan batu kerikil itu hanya beberapa menit saja dan selebihnya menghilang. Bella yakin kalau itu bukan manusia yang melemparkan batu kerikil itu. Karena takut, Bella mematikan ponselnya dan mencoba untuk tertidur. Namun baru beberapa saat saja Bella memejamkan kedua matanya, dia terbangun karena mendengar ada suara yang memainkan engsel pintunya dengan keras. Sontak saja Bella terperanjat kaget dan melihat ke arah pintunya. Dan benar saja engsel pintunya itu bergerak cepat dengan sendirinya. Dengan rasa takutnya Bella mencoba untuk membuka pintunya. Saat pintunya dibuka dengan kerasnya, brak! Ternyata tidak ada siapa-siapa di depan kamarnya itu. Bella langsung menutup kembali pintu kamarnya dan kembali ke kasurnya. Namun saat Bella membalikan tubuhnya ingin menuju ke kasurnya, tiba-tiba saja Bella dikejutkan dengan adanya sosok buto hijau yang berada di samping kasur Bella. Wah! Sontak Bella langsung pingsan saat melihat sosok buto hijau tersebut. Keesokan paginya, Willy bangun lebih awal dan melihat pintu kamarnya Bella masih tertutup rapat. Akhirnya Willy mencoba menggedor-gedor pintu kamarnya Bella. Bel, teriak Willy. Namun tidak terdengar sahutan dari dalam. Willy pikir mungkin Bella sedang tertidur pulas. Akan tetapi sudah siang, Bella belum juga terbangun. Karena penasaran dan takut Bella kenapa-napa, Willy berinisiatif untuk melihat dari samping jendela kamar Bella. Dan kebetulan gorden jendela kamarnya Bella itu sedikit terbuka. Jadi Willy bisa untuk melihat Bella dari balik jendela samping kamarnya. Saat Willy lihat, ternyata Bella terkapar di lantai. Karena panik, akhirnya Willy meminta tolong kepada tetangganya yang kebetulan lewat di depan kosannya. Pak, tolong saya Pak, ucap Willy. Sontak kedua bapak-bapak tersebut pun ikut panik dan menghampiri ke kosan Willy. Ada apa sih Mbak, ada apa? Tanyanya. Teman saya itu pingsan di dalam kamar Pak, dan pintu kamarnya terkunci, ucap Willy. Tanpa pikir panjang, kedua bapak itu langsung mengambil ancang-ancang untuk mendobrak pintu kamarnya Bella. Dengan hitungan 1, 2, 3, kedua bapak itu mulai mendobrak dan brak! Akhirnya pintu kamarnya Bella terbuka dan Bella masih saja belum tersadarkan diri. Willy meminta tolong kepada kedua bapak tersebut untuk mengangkat tubuh Bella ke atas kasur. Setelah selesai membantu Willy, bapak-bapak itu pun langsung keluar dan pergi dari kosannya. Beberapa saat kemudian akhirnya Bella pun tersadarkan diri. Willy pun langsung memberikan segelas air putih untuk Bella. Minum dulu Bel, supaya tenang, ucap Willy. Tadi malam aku mendengar suara engsel pintu kamarku yang dibuat mainan, dan saat aku buka pintunya, ternyata tidak ada siapa-siapa di depan kamar. Nah, saat aku membalikan tubuh mau ke kasur, ya di belakangku ada sosok buto hijau yang tadi sore ada di halaman kosan. Jelas Bella. Singkat ceritanya, Willy izin kepada Bella kalau sekitar 3 hari dia akan pulang ke rumahnya karena ada urusan. Bapaknya sedang sakit, jadi Willy harus menjenguk dan menemani bapaknya yang sedang sakit itu. Dan Willy juga sudah izin kepada dosen kalau dia mau cuti selama 3 hari. Dosennya itu pun mengizinkan Willy untuk cuti selama 3 hari. Dan otomatis Bella mau tidak mau harus tinggal sendirian di dalam kosannya. Meskipun begitu, Bella mencoba untuk melawan rasa takutnya. Aku pulang dulu ya Bel. Kamu hati-hati dan jaga diri baik-baik di sini. Iya Will, semoga bapak kamu cepat sembuh ya, timbal Bella. Bella mengantarkan Willy menuju ke stasiun dengan menggunakan motor.
Kamu hati-hati di jalan ya, Will, dan cepat balik lagi ke kosan. Iya, Bel, jawab Willy. Malam pertama Bella sendiri di kosannya. Alhamdulillahnya tidak ada gangguan apa-apa. Bella bisa tidur dengan tenang dan tanpa adanya gangguan yang membuatnya ketakutan. Namun di sore harinya sepulang dari kampus saat Bella sedang mandi, dia mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu kamar mandinya. Sontak Bella terperanjat dan diam sejenak. "Siapa di sana?" tanyanya. Seketika Bella baru mengingat kalau dia kan di dalam kosan saat ini kan tinggal sendirian. Bella langsung terdiam dengan tubuh yang gemetaran dan ketakutan. Dia langsung menyelesaikan mandinya dan tidak berani untuk keluar dari kamar mandi. Akhirnya Bella hanya bisa jongkok di kamar mandi karena takut mau keluar. Dan tiba-tiba saja Bella mendengar ada suara langkah tapakan kaki, namun suara tapakan kakinya itu terdengar sangat keras dan besar sekali seperti raksasa yang sedang melewati depan kamar mandi. Bella terdiam dan tidak bisa berkutik dengan tubuh yang merinding ketakutan dan tubuh yang masih basah tercampur dengan keringat dingin. Bella menangis sejadi-jadinya karena ketakutan dan tidak tahu harus bagaimana. Dia terus membaca doa-doa yang dihafalnya. Setelah beberapa saat suara itu tidak ada lagi dan menghilang. Akhirnya Bella memberanikan dirinya untuk keluar dari kamar mandinya. Dan saat Bella keluar ternyata tidak ada siapapun di depan kamar mandinya. Bella langsung lari terbirit-birit menuju ke dalam kamarnya karena takut. Sesamanya di dalam kamar, Bella langsung tertunduk dan menyelimuti tubuhnya. Namun tiba-tiba saja Bella mencium bau kemenyan dan kembang-kembangan yang menyeruak di hidungnya. Brak! Tiba-tiba saja pintu kamarnya Bella tertutup dengan sendirinya dengan keras. Sontak Bella benar-benar terperanjat dan tubuhnya semakin gemetaran ketakutan. Malam harinya Bella pergi ke warung sendirian untuk makan malam, namun saat di depan rumahnya, Bella melihat ada sosok pocong yang berdiri di depan pohon mangga yang ada di depan kosnya. Sosok pocong itu berwajah hitam dan menyeramkan. Lalu Bella pun langsung lari terbirit-birit menuju ke warung makan. Sesampainya di warung makan, Bella terlihat sangat ngos-ngosan. Nafasnya membuat ibu penjual warung itu bertanya kepadanya, "Kamu kenapa, Nak Bella?" Namun Bella tidak mau menceritakan kepada ibu penjual warung tersebut. Enggak bu. Oh, kok nafasnya ngos-ngosan gitu, seperti habis dikejar-kejar setan ya?" ucapnya. Bella hanya tersenyum kecut kepada ibu penjual warung tersebut. "Nasi bungkusnya 1 bu." "Kok 1? Biasanya 2 buat temannya," ujarnya. "Iya bu, teman saya sedang pulang kampung, jadi di kosan saya sendirian." "Memangnya kamu gak takut tinggal sendirian di kosan itu, Bel?" "Ya takut sih bu sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi," jawab Bella. Beberapa saat kemudian akhirnya pesanan nasi bungkusnya Bella telah selesai. "Ini Bel, nasi sama gorengannya," ucapnya. "Oh iya bu, makasih, ini uangnya bu," ucap Bella sembari menerima nasi bungkus. Bella langsung pulang ke kosannya dengan langkahnya yang cepat karena perutnya sudah terasa sangat lapar. Saat sampai di depan halaman kosan, ya ternyata sosok pocong itu sudah menghilang entah kemana. Bella pun makan malam sendirian dengan ditemani televisi yang menyala yang sedang menyiarkan hiburan malam. Dengan lahapnya Bella menghabiskan nasi bungkusnya. Tiba-tiba saja Bella mencium ada bau kemenyan dan bau kembang-kembangan seperti saat itu. Dan seketika saja pada kali itu tubuhnya Bella merinding dan bulu kuduknya berdiri semua karena Bella merasakan ada angin yang berhembus melewati di depan tubuhnya. Bella mendengar ada suara wanita yang tertawa-tawa dan terdengar jelas di telinganya. Akhirnya Bella menambah volume televisinya supaya tidak terdengar kembali suara tertawanya itu. Namun saat volume televisinya itu dibesarkan, suara tertawa wanita itu semakin kencang dan membuat Bella ketakutan. Bella memutuskan untuk mematikan televisinya dan langsung pindah masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintunya rapat-rapat, lalu langsung menarik selimut dan juga tidur.
Malam itu Bella tertidur dengan lelapnya karena mungkin kecapean seharian dengan mata kuliahnya. Dan malam itu Bella tidak mendapat gangguan sama sekali. Keesokan harinya saat Bella sedang mandi mau berangkat kuliah, setelah selesai mandi Bella melewati dapurnya dan melihat kalau rak piring yang ada di dapurnya bergoyang-goyang sendiri. Semakin lama semakin cepat, namun piring dan gelas serta sendok garpu itu tidak ada yang terjatuh ke lantai. Dengan kedua matanya, Bella melihat dengan seksama, dan di samping rak piring itu Bella melihat kalau ada sosok pocong yang dilihatnya di depan kosan. Sosok pocong itu bermuka datar dan wajahnya hitam dan juga hancur. Betapa terkejutnya dan takutnya Bella, dan hingga akhirnya Bella pun lari terbirit-birit menuju ke kamar dan langsung pergi ke kampus. Sebelum pergi ke kampus, Bella langsung mengunci pintunya rapat-rapat. Dengan tergesa-gesa naik motor, Bella menuju ke kampusnya. Sesamanya di kampus, Bella merasakan berat pada belakang punggungnya. Saat sedang kumpul istirahat dengan temannya, salah satu temannya itu ada yang memiliki indera keenam, dan temannya Bella ini mengatakan kalau di belakang tubuhnya Bella itu ada yang mengikutinya, yaitu sosok buto ijo yang mengikutinya. Dan tidak hanya buto ijo saja, akan tetapi ada sosok kuntilanak dan pocong yang selama ini ada di kosan. "Bel, itu di belakang kamu ada yang ngikutin," ucap Sarah. Sontak, Bella langsung celengukan mencari ke sana kemari, namun tidak ada siapa-siapa. "Mana Sar, tidak ada siapa-siapa kok," ucap Bella. "Maksud aku ada makhluk yang mengikuti kamu, ada buto hijau itu, ada kuntilanak dan pocong juga," ujar Sarah. Seketika tubuhnya Bella langsung merinding dengan apa yang diucapkan oleh Sarah. "Ah, jangan nakut-nakuti. Seperti itu Asar, aku takut nih." "Iya, tapi memang gitu. Tapi tenang aja, kamu jangan takut," ucap Sarah. Karena bete akhirnya Bella langsung mengalihkan pembicaraan yang lain. Singkat ceritanya, sepulangnya dari kampus, Bella terkejut saat melihat seisi kosannya itu sudah berantakan dengan sendirinya. Padahal tadi Bella berangkat ke kampus, keadaan kosannya itu masih rapi, tidak seberantakan sekarang. Akan tetapi, karena takut ada maling yang masuk ke dalam kosannya itu. Namun Bella tersadar kalau kosannya kan selama Bella pergi ke kampus kosannya tertutup dengan rapat dan juga terkunci dengan rapat. Dan saat Bella cek semua pintunya, depan, bahkan belakang kosannya dan jendela itu tidak ada bekas congkelan kalau ada maling. Bella pun berpikir kalau yang berantakin barang-barang kosannya itu adalah sosok penghuni kosannya. Akhirnya Bella pun membereskan kembali barang-barang yang berserakan itu. Tiba-tiba saja saat Bella sedang membereskan barang-barangnya, dia mencium ada bau kemenyan kembali dan bau kembang-kembangan yang menyeruak di hidungnya. Sontak Bella langsung merinding dibuatnya. Tidak hanya itu, saat Bella sedang membereskan barang-barangnya, televisi tiba-tiba saja menyala dengan sendirinya. Bella terkejut dan langsung mematikan televisinya. Bella benar-benar bingung kenapa selalu saja diganggu oleh sosok makhluk-makhluk itu, padahal selama Bella tinggal di kosan itu, dia tidak pernah berbuat seenaknya dan selalu membaca doa. Singkat ceritanya, malam ini, malam terakhir Bella tinggal sendirian di kosannya, karena besok Willy akan kembali ke kosan dan kembali ke kampus. Malam harinya Bella sedang tidur, namun Bella mendengar ada suara ketukan pintu di depan. Bella pun langsung terbangun dan bergegas menuju ke depan dengan langkah yang perlahan. Saat melihat jam dinding yang ada di ruang televisi, ternyata jam menunjukkan pukul 1 malam. Sontak langkah Bella seketika terhenti. Bella takut kalau yang mengetuk pintunya itu bukan manusia, apalagi dini hari siapa orang yang akan bertamu pada kala itu. Suara ketukan pintu itu dari depan rumahnya itu terdengar kembali. Karena penasaran, Bella pun kemudian pergi menuju ke depan dan membukakan pintunya. Dan benar, ternyata di luar kosannya itu tidak ada siapa-siapa di depan.
Hawa dingin langsung merasuk ke dalam tubuhnya saat Bella membuka pintu kosannya. Saat mengetahui kalau di depan kosannya itu tidak ada siapa-siapa, Bella langsung menutup kembali pintunya dan masuk ke dalam kamarnya. Ketika di dalam kamarnya kali ini, di depan pintu kamarnya Bella melihat kembali engsel pintunya bergerak-gerak sendiri. Bella tidak terlalu menghiraukan akan hal itu, dan Bella langsung menarik selimutnya untuk melanjutkan tidurnya. Namun kedua matanya masih tetap terjaga dan tidak bisa tidur. Tiba-tiba Bella mendengar ada suara mengerang, namun suaranya sangat berat dan terdengar jelas di kamarnya Bella. Bella menutup kedua telinganya dengan bantal, tapi tetap saja suara itu masih terdengar jelas. Akhirnya Bella mencoba untuk memutar musik untuk pengantar tidurnya dan supaya tidak mendengar lagi suara arangan itu. Akan tetapi saat Bella mendengarkan musik, suara itu malah semakin jelas dan volumenya dibesarkan, suara itu semakin keras. Seketika di hadapan kasurnya Bella melihat ternyata ada sosok buto hijau yang sedari tadi mengerang. Bella langsung merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Beberapa saat kemudian sosok buto hijau pun kemudian menghilang dan meninggalkan kepulan asap. Singkat ceritanya, keesokan paginya Willy pulang ke kosannya dengan menggunakan ojek online. "Assalamualaikum," ucap Willy. Bella pun keluar dan membukakan pintu kosannya. Memang kebetulan hari itu hari Minggu, jadi Bella di kosan. "Waalaikumsalam," terdengar suara dari balik pintu. "Willy, akhirnya kamu pulang juga," ucap Bella. Bella saat mengetahui Willy kembali ke kosan, dia langsung memeluk Willy dengan erat. "Kamu tidak ada apa-apa kan, Bel? Ayo masuk dulu, nanti aku ceritakan." Akhirnya Bella dan Willy pun masuk ke dalam dan Bella menceritakan semuanya pada Willy tentang yang dialaminya selama 3 hari tinggal di kampung itu. Saat Bella sedang menceritakan semuanya kepada Willy, tiba-tiba saja brak, pintu kamar mandi yang tadinya sedikit terbuka itu tertutup keras dengan sendirinya. Willy dan Bella pun terkejut. Mereka saling tatap dan langsung berpelukan satu sama lain karena takut. Dan tidak hanya itu, bingkai foto pajangan yang ada di dinding depan televisi tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Brak! Mereka langsung terperanjat. Willy langsung membersihkan serpihan kaca yang ada di bingkai fotonya. Tiba-tiba saja saat Bella sedang menonton televisi, dia melihat ada sekelebat bayangan hitam yang lewat di hadapannya. Bayangan hitam itu saat dilihat oleh Bella ternyata masuk ke dalam kamarnya. Bella tidak terlalu menggubris akan hal itu. Dia kembali fokus menonton televisi. Malam harinya Bella dan Willy pun tidur berdua lagi. Kali ini mereka tidur di kamar Bella. Saat tengah malam sekitar pukul 1 dini hari, Bella ingin buang air besar, akan tetapi Bella takut. Maka dari itu Bella mencoba membangunkan Willy dan meminta diantar oleh Willy. "Will, bangun Will, anterin aku yuk," ucap Bella sembari menggoyang-goyangkan tubuhnya Willy. Beberapa saat kemudian Willy pun terbangun dan mengucek kedua matanya. "Ada apa sih Bel? Ayo anterin aku ke kamar mandi. Aku kebelet buang air kecil nih," ucap Bella. "Kesana sendiri saja lah, aku masih ngantuk nih." "Ayolah Will, tolong Will, aku takut ini, sudah kebelet banget." Akhirnya Willy pun mau mengantar Bella ke kamar mandi. Saat sedang buang air di kamar mandi, Bella melihat ada gumpalan rambut di bawah lantai toiletnya. Bella yakin kalau gumpalan rambut itu bukan miliknya atau bahkan milik Willy, karena bentuk rambutnya acak-acakan dan kasar. Sontak Bella langsung menyelesaikan buang air kecilnya, dan kemudian terdengar suara ketukan dari depan pintunya. "Iya bentar Will, sabar," ucap Bella. Akan tetapi saat Bella keluar dari kamar mandinya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Willy sudah kembali ke kamarnya sedari tadi, jadi siapa yang mengetuk pintunya, entahlah. Bella langsung lari terbirit-birit menuju ke dalam kamarnya. Ternyata Willy sudah tertidur dengan pulasnya dan singkat cerita, keesokan harinya, kemudian saat Bella dan juga Willy sedang duduk di depan teras kosannya sepulang kuliah,
Tiba-tiba saja Bella melamun dengan tatapan kosong dan Bella menjadi ketawa-ketawa sendiri. Bahkan Bella sedang seperti akan mencekik lehernya Willy. Bella berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Willy yang ketakutan pada kali itu melihat sahabatnya seperti itu. Akhirnya Willy meminta bantuan kepada tetangganya. Saat itu Bella sedang mencekik leher Willy dan di depan kosannya ada tetangga ibu-ibu yang lewat di depan kosannya. Ibu-ibu itu yang melihat ke arah Willy dan Bella langsung menghampiri ke arah mereka. "Kenapa ini? Ada apa?" tanya ibu-ibu tersebut. "Tolong saya, Bu," teriak Willy dengan terbata-bata karena lehernya tercekik. Ibu-ibu tetangganya itu langsung melerai tangan Bella. Tiba-tiba saja bapak-bapak yang lewat di depan kosan, dan pada kala itu ibu itu meminta bantuan kepada bapak-bapak tersebut. Pak, tolong Pak," teriak Ibu Asih. "Ada apa Bu?" tanya Pak Kirman. "Tolong panggilkan Pak Ustadz Pak." "Memangnya ada apa Bu?" tanya Pak Kirman. "Sudah cepat panggilkan saja Pak Ustadz, ini Bella kesurupan," ujar Bu Asih. Tanpa lama-lama lagi kemudian Pak Kirman pun langsung pergi menuju ke rumah Pak Ustadz. "Assalamualaikum Pak Ustadz," ucap Pak Kirman. "Waalaikumsalam, ada apa Pak?" tanya Pak Ustadz. "Dan saya mau minta tolong Pak, itu ada anak kosan yang kesurupan," ujar Pak Kirman. Pak Ustadz akhirnya mau datang ke kosan. Sesamanya di kosan, Bella langsung dibawa masuk ke dalam kosan untuk diruqyah. Ternyata saat Pak Ustadz datang, Bella langsung pingsan, mungkin karena kecapean. Bella kemudian dibaringkan di lantai dengan alas tikar. Pak Ustadz pun langsung merapalkan doa-doa, dan beberapa saat kemudian Bella kembali sadar, namun masih kesurupan. Bella memberontak dengan murkanya saat Pak Ustadz sedang membacakan doa-doa. "Siapa kamu?" tanya Pak Ustadz kepada sosok yang ada di dalam tubuhnya Bella. "Saya adalah penunggu rumah ini," ucapnya. "Kenapa kamu menunggu rumah ini?" tanya Pak Ustadz. "Saya sudah melakukan perjanjian dengan pemilik rumah ini, dan saya ingin anak ini menjadi makanan saya," ucapnya. Setelah mengetahui hal itu, Pak Ustadz langsung merapalkan doa-doanya dan kemudian mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh Bella. Sesaat setelah mengeluarkan sosok buto ijo yang ada di dalam diri Bella, seketika Bella langsung pingsan. Beberapa saat Bella tersadarkan diri dan langsung diberikan minuman. Dan Pak Ustadz langsung melihat seisi kosan tersebut. Di dalam kamar tidurnya Bella terdapat satu jimat yang ada di bawah lemarinya. Pak Ustadz langsung membakar jimat itu dan sosok yang tinggal di dalam jimat ternyata tidak bisa dimusnahkan. Kata Pak Ustadz, pemilik rumahnya ini telah melakukan pesugihan, dan tempat ritualnya yang dilakukan pemilik di rumah ini itu dulunya yaitu di dalam kamar yang ditempati oleh Bella. Maka dari itu sosok-sosok yang ada di dalam kosan tersebut selalu mengganggu Bella, dan sebenarnya Bella akan dijadikan tumbal selanjutnya juga. Meskipun si pemilik pesugihan tersebut sudah meninggal dunia, akan tetapi sosok jin masih meninggalkan jejaknya dan juga menginginkan tumbal juga. Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya Bella dan Willy pun memutuskan untuk pindah dari kosan tersebut karena mereka takut kalau tinggal di kosan itu lebih lama. Untungnya saja Bella tidak jadi untuk dijadikan tumbal. Bella dan Willy pun meninggalkan kosan tersebut dan pindah mencari kosan lain. Kosan sekarang ditempati oleh mereka sekarang aman-aman saja, tidak ada gangguan. Ternyata Bu Siti ini adalah kakak dari pelaku pesugihan yang punya kosan. Karena rumahnya tidak ada yang menempati, jadi rumah tersebut dijadikan kosan saja. Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya rumah kosan pemilik pelaku pesugihan itu tidak ditempati lagi dan sudah tidak disewakan. Sekarang kosan tersebut menjadi angker dan setiap malam banyak warga tetangganya yang lewat di depan rumah itu selalu melihat penampakan buto ijo, kuntilanak, bahkan sosok pocong yang menyeramkan. Pantas saja saat Bella dan Willy pertama ngekos di situ dengan harga yang murah dengan fasilitas lengkap, ternyata ada hal lain dari balik murahnya harga kosan tersebut. Sekarang Bella dan Willy mencari kosannya tidak tergiur dengan harga yang murah, karena mereka benar-benar memperhatikan tempat kosannya dan rating dari masyarakat yang ngekos di tempat tersebut. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari cerita ini, dan dimanapun kita berada, kita selalu berdoa agar dijauhkan dari malapetaka seperti itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.